sudah pushback ya. Akhirnya kita kembali lagi. Kita mendapatkan teror bahwa di bagasi di bawah itu ada bom. Bilangnya seperti itu. Sudah berapa ribu episode dulu yang di tukang bubur gitu ya. Tukang bubur naik haji ya. Berapa episode itu, Bang? Tukang bubur naik haji dulu kita buat itu 2180 episode. Iya. Kiranya orang baik padahal dia orang jahat sebenarnya. Apalagi yang menokokannya seorang pramugara lagi. Itu dia. Pak, jimatnya apa? Apabila orang punya masalah dengan kita, biarkanlah itu jadi masalah mereka gitu. Oh iya. Kan? Jadi masalah dia. Itu positif dari kita kan. Intinya memang kita itu harus Positif mendamaikan, menyatukan pikiran, hati dan rasa kita. Oke. Dari apa yang sudah kita alami perjalanan hidup tuh mesti sadar yang pasti satu adalah menyayangi diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri ya. Titanic 2 gitu kan. Yang main Hamka Siregar. Nah, gua pingin tuh jadi kepala gangsternya. Nih pala gua nih kan udah dipotong nih. Wah, magic Gak nyangka deh. ya kan. Tanding sama Iko Uwais kan. Tapi gua kan Loh, waktu saya jadi ingat ya ada pengalaman juga waktu jadi pramugari dengan keadaan seperti ini saya juga ingat. Oh dulu pramugari ya, lama ya? Iya. Abang tadi belum cerita. Apa itu? Pengalaman pahit abang. Tadi kan Mas Wahyu udah cerita yang itu. Saya pengalaman pahit saya. Lagi juga film saya mau tayang. Ada salah satu film yang sangat fenomenal. Animasi akan tayang ya, akan tayang di seluruh bioskop. Di bioskop bang. Di bioskop ya. XX1. Iya, seluruh bioskop lah pokoknya. Pemirsa Adindaku juga harus nonton nanti film Nusa akan tayang sebentar lagi di 21 seluruh Indonesia. Kita nantikan ya. Kau Nusa, kau nanti ku kasih alat-alat kau mainkan ya. Iya om. Coba keren kan? Berpikirlah positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Disinilah percakapan yang luar biasa memberikan nasihat-nasihat yang sangat indah kepada pemirsa semua. Halo, salam-salam pemirsa Adindaku. Ketemu lagi dengan saya di edisi Ngupi-Ngupi. Hari ini kita ada di Cafe Bendino. Bendino ya. Salah satu kafe yang spektakuler, Bendino Cafe. Bendino Cafe. Dan kafe ini sudah terkenal di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, bahkan Jakarta Barat. Karena pengunjungnya rame banget ini kafe. Iya. Sudah ada daerah Pondok Pinang ya, Bang ya. Pesanan kita datang. Ini cepat ya. Oke, thank you ya. Servisnya bagus. Servisnya bagus dan ramah tamah lah ya. Ini kafe amazing lah ya. Jadi makanannya pun enak. Jadi teman-teman dimanapun berada, kalau mampir ke daerah Pondok Pinang dekat KPN, Trisakti, singgahlah di Cafe Bendino. Oke, setuju. Bendino, ada maknanya tuh Bendino. Bendino apa itu? Maknanya itu dari bahasa Jawa, Bendino. Bendino. Setiap hari. Setiap hari ngupi-ngupi. Oh iya, spektakuler ya. Iya. Ngopi kita. Ngopi-ngopi. Kalau bahasa Amerika Latinnya apa tuh? Nanti saya tanya dulu. Iya kan? Iya. Paling tidak kan kita harus bertanya. Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu jawaban dari yang Oke. Ya, dan kali ini saya masih bersama dengan Mas Wahyu Del Toro bersama Bang Hamka. Jadi setelah podcast kemarin yang episode pertama itu Abang, teman-teman juga banyak penggemar pada yang banyak yang WhatsApp saya. Kemudian juga kan ada di FB banyak yang message ke saya juga meminta untuk ingin belajar lagi, memperdalam lagi tentang ingin tahu lagi tentang siapa beliau ini adalah Wahyu Del Toro, begitu juga dengan pelajaran-pelajaran dari abang saya Bang Hamka gitu ya. Iya, mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Nah, sekarang menyambung dari pertanyaan kemarin ya tentang dunia perfilman, bahwa sebenarnya Bang Wahyu ini, Mas Wahyu ya, beliau adalah seorang pramugara yang kemudian terjun di dunia
perfilman gitu ya. Betul setelah sekali. banyak juga memerankan banyak beberapa film pendek juga layar lebar gitu loh. Betul, Kemudian betul. ada nggak sih sampai sekarang peran apa gitu yang sangat menantang pada saat kemarin-kemarin ini dalam memerankan itu gitu? Yang sangat menantang peran apa gitu? Yang sangat menantang itu pada saat saya bermain kemarin di short movie ya. Short movie Ada peran menjadi seorang pengusaha. Pengusaha tapi pengusaha yang mafia gitu. Yang jarang-jarang biasa pengusaha kan baik-baik gitu. Artinya kan pengusaha baik-baik dan berprestasi. Kalau dia pengusahanya mafia gitu. Jadi dia jahat. Pengusaha jahat. Jadi dia merencanakan sesuatu yang di luar dugaan gitu. Kiranya orang baik padahal dia orang jahat sebenarnya. Apalagi yang menokohkannya seorang pramugara lagi. Itu dia. Dengan biasa berelegan gitu ya. Itu menantang sekali dengan kebiasaan saya sehari-hari yang harus ramah, harus sopan kepada para pelanggan kita kan, pelanggan dari pesawat-pesawat itu. Kita harus sopan, harus ramah melayani para pelanggan. Tapi di sini kita harus galak, tegas gitu. Bertolak belakang sekali gitu, belakang dengan kebiasaan. Paling tidak Bang Wahyu observasi lah ya. Tanya-tanya kemana-mana mungkin. Udah pasti itu Bang. Saya pasti sebelum syuting itu saya observasi dulu, belajar melihat keseharian pengusaha itu seperti apa sih. Saya lihat itu, saya lihat dulu dan memang disitulah. Agak berat ya. Agak berat. Tapi sukses ternyata. Dan sukses. Amin. Amazing. Nanti kita lihat lah. Ada pujian di situ dari yang nonton. Saya dapat sutradara pun memuji. Jadi bagus lah ya hasilnya gitu ya. Ada hasilnya lah. Berkah. Kemudian Terima kasih. Obsesi figur film apa yang diidamkan gitu ya selama ini yang belum pernah diperankan gitu, ingin memerankan seperti apa? Saya ingin memerankan yang antagonis gitu ya sekali-sekali. Antagonis yang marah-marah begitu. Selama ini kan saya biasa ramah kepada orang, biasa ramah di pesawat juga selalu ramah kepada pelanggan. Dan saya belum pernah begitu teriak-teriak, marah-marah kepada orang, galak gitu. Iya, waktu di film biasa baik maki-maki orang lah tiba bikin gitu ya. Tapi kan di film. Di film nggak apa-apa, itu hanya acting karena saya biasa dimaki-maki orang kali. Pesawat delay ya. Iya, pesawat delay. Disitulah kayaknya dendam sedih. Kalau pada saat delay atau apa kesalahan menumpahkan kopi atau gitu ya. Penumpang itu marah-marah. Penumpang marah, kita dimaki-maki. Padahal itu accident sebenarnya. Iya, itu accident kan. Apalagi delay gitu ya. Di atas udara itu kan kadang turbulence gitu. Iya, turbulence. Iya, goyang-goyang pesawat. Kita nggak sengaja tumpah. Penumpang marah-marah basah. Gitu. Padahal kita nggak sengaja. Iya. Kita minta maaf. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini para penumpang lihat mudah-mudahan mereka lebih paham lah nanti ya. Amazing. Betul, bagaimana pembawaan ya. Iya, betul. Terima kasih. Kalau Bang Hamka gimana nih Bang Hamka? Apa itu? Kalau kita ini sudah melihat Bang Hamka selama ini dalam memerankan film, sudah berapa ribu episode dulu yang di Tukang Bubur gitu ya? Tukang Bubur Naik Haji ya. Berapa episode itu Bang? Tukang Bubur Naik Haji dulu kita buat itu 2180 episode. Wah, amazing ya. Amazing. Iya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekali itu Bang. Tukang Bubur itu dulu sampai 2180 episode gitu. Waduh, banyak sekali. Iya, artinya kan gue di situ juga protagonis. Gue adalah tokoh yang baik di Tukang Bubur Naik Haji. Iya. Protagonis apa? Iya, protagonis. Di situ, jadi kan kita tidak meragukan lagi peran beliau ya. Iya, amin. Nggak capek tuh Bang. Sampai 2000. Sampai 2000. Tapi udah pekerjaan kan? Iya, betul. Berkah lah ya. Betul, berkah. Belum di film-film yang lain pastinya ya. Belum di film-film yang lain. Iya. Kemudian setelah di situ memerankan protagonis ya di situ. Kemudian ada nggak seperti tadi pertanyaan sama Mas Wahyu ya, peran apa gitu ya yang diidamkan ke depannya nih? Selama ini udah banyak film nih, pasti ada tuh gambaran-gambaran saya ingin seperti gini, seperti ini. Pasti kan kita ingin selalu potensi saya apalagi sih, ingin menggali terus gitu. Iya gak? Apa itu Bang? Saya kalau boleh memilih, saya pingin jadi
kalau umpamanya kan dulu ada film Titanic ya. Titanic. Titanic ya. Saya pingin ngegantiin siapa peran utamanya? Leonardo DiCaprio. Menggantikan Leonardo DiCaprio. Kalau Titanic 2 gitu kan. Yang main Hamka Siregar. Atau Tulang Togo. Titanic 2 ya itu. Gua keren tuh. Gua pingin begitu tuh. Edisi Indonesia. Iya. Tuh kalau perlu di luar lah, kalau siapa tahu kan gitu ya? bikin open casting nanti bikin Titanic 2. Maunya gua gantiin Leonardo dah gitu, gua pingin banget. Jadi kan gua di kapal bisa gini kan, ada cewek tuh. Jadi belakang gua gini. Pada saat melukis keren itu. banget. Iya. Keren banget. Apalagi kan ada melukis tuh agak grafi lah ya. Gak usah ditulis ya, grafi banget gitu kan. Amazing ya. Iya. Luar biasa si Abang ternyata ya. Iya, Yang diidam-idamkan adalah Titanic 2 edisi Iya. Indonesia dengan Leonardo DiCaprio digantikan oleh Bang Hamka. Amin, kita aminkan ya, mudah-mudahan ya. Terus ada lagi Apa tuh? gue pingin main film Indonesia yang sangat spektakuler, yang amazing banget, The Raid. Tahu nggak The Raid? Iko Uwais. Iko Uwais. Nah, gue pingin tuh jadi kepala gangsternya. Nih pala gua nih kan udah dipotong nih. Wah, amazing. Nggak nyangka deh. Ya kan? Oh ya kan? Gua tanding sama Iko Uwais kan. Cat, tapi gua kan nanti gue panggil guru karate lah. Ya gitu kan, paling tidak ya gitu. Gue artinya kan hanya keinginan. Gue pingin memerankan karakter yang baik gitu, film-film bagus lah. Gitu. Tapi memang apa ya? Cita-cita boleh setinggi langit. Siapa tahu, ini kan kalau kita ngobrol bisa doa loh, Kak Dinda. Memang kata-kata itu adalah doa. Betul, bagian dari doa. Apa yang kita bicarakan adalah bagian dari doa. Makanya kita kan mesti berbicara yang baik-baik. Baik-baik, menciptakan yang baik-baik. Iya. Supaya nanti didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya kita mudah-mudahan kabul gitu ya kan? Iya, kabul. Kabul. Sama dengan gini. Saya ingat film saya yang sudah tayang di, boleh disebut judul ya? Boleh dong. Kan sudah ada, boleh. Iya, ada film saya Benyamin Biangkerok 1-2. Artinya di situ saya main sebagai gangster juga. Kepala gangster malah saya. Yang sama salah satu aktor keren di Indonesia, Reza Rahadian, ada Rano Karno, ada Meriam Belina. Itu 2 film. Legend semua yang main. Artinya itu apa? Karena kita berdoa, akhirnya gua dipanggil lah ya sama Dapur Film untuk ikut terlibat di film itu. Kadang-kadang omongan kita adalah doa. Akhirnya gua membintangi 2 film besar. Sekarang kan udah tayang di apa ya? Boleh disebut ya? Boleh dong. Di Disney Hotstar kan udah tayang. Iya kan? Saya pernah nonton ya? Pernah, dua-duanya. Keren banget. Aduh. Nah, acting abang juga keren. Spektakuler. Oke, makasih. Inilah punya beliau nih tentang spektakuler, amazing ya. Luar biasa. Iya. Itu terdoa tadi ya. Doa. Kabul. Amin. Kemudian Abang, ini kan setelah tadi sambungan dari yang kemarin ya tentang dunia perfilman gitu ya. Abang ini mungkin saya ingin mencoba dari sisi yang lain, Abang. Sisi yang lain dari dimana sehari-hari. Iya, oke. Itu tos juga tuh. Haus juga ya. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, karena kita banyak orang mengenal sebagai aktor film, ya kan, pasti di dunia acting. Mereka kan tidak tahu bagaimana kehidupan kita sehari-hari, perjalanan apa yang kita alamin selama ini. Kemudian kan pasti ingin mendengar cerita-cerita di balik dari kesuksesan itu gitu. Apa ya? Yang ini, yang membuat titik balik dari kesuksesan itu apa? Kesuksesan dulu. Akhirnya mungkin jatuh. Hidup semua. Iya. Jadi begini ya. Menurut saya itu apa ya? Itu pasti dialami semua aktor, artis. Artinya pada saat kita tidak syuting juga itu sudah sangat tidak nyaman gitu ya. Artinya tidak enak karena kita biasa syuting, tidak syuting. Itu pun sudah kita agak terganggu. Seorang aktor kalau nggak syuting juga jadi pikiran.
hanya pikiran di rumah, kok nggak ke syuting nih. Apalagi kayak sekarang ini kan lagi COVID, kita harus jaga jarak, tidak boleh ada keramaian, kumpul-kumpul, sehingga kita hampir setahun nih kan nggak ada kegiatan. Seorang pemain, orang-orang yang berkesenian itu merasakan kesedihan juga. Itu ya agak gimana, agak sedih lah saya rasa itu. Kak Dinda, kalau kita tidak ada syuting, itu hal yang apa ya? Mudah-mudahan ini cepat berlalu gitu, Bang Ayu ya. Iya. Supaya kita bisa berkesenian lagi gitu. Pandemi ini. Iya. Kalau Bang Wahyu, Iya. satu hal yang dirasa sakit gitu ya dalam hidup, dalam perjalanan hidup ini, pengalaman hidup mungkin bisa sharing buat teman-teman pemirsa sebagai penyemangat juga kan, bagaimana kita menyikapi secara bijaksana, tetap mempertahankan semangat kita untuk tetap berkarya gitu. Ada nggak yang pengalaman pahit itu? Kalau pengalaman pahit saya pada saat saya kerja dulu ya, jadi pramugara itu, pada saat pramugara yang paling pahit itu adalah pada saat pesawat rusak. Oh pernah ya? Iya pernah. Tapi rusaknya untung di bawah. Oh iya. Belum terbang bang, belum terbang. Iya. Jadi masih di bawah itu. Baru mau pushback gitu ya, mau mundur kan, penumpang sudah boarding semua, udah tutup pintu, mau mundur, tiba-tiba pesawat rusak, nggak jadi, balik lagi pesawat masuk lagi ke gate-nya itu, ternyata rusak, ada kerusakan teknik dan harus grounded, makan waktu lama. Makan waktu lama, penumpang harus turun semua, padahal udah naik semua, udah harus turun lagi semua karena makan waktu lama gitu. Ya tapi alhamdulillahnya rusak di bawah ya, untungnya ya. Itu. Iya. Alhamdulillah jadi masih di bawah, jadi aman kita. Cuma yang bikin kita sakit itu nunggunya itu, Bang, terlalu lama. Jadi penumpang turun semua, bagasi juga harus dibawa mereka. Tas-tas yang di atas itu harus dibawa semua, Bang. Turun semua, bawa semua. Balik ke awal berarti ya. Kita nggak boleh turun. Nah itu. Krunya nggak boleh turun, semua kru harus tunggu di pesawat. Standby Di pesawat. Kita dengan mungkin dengan kecemasan nih, pesawat bisa bagus atau enggak, bisa terbang lagi atau tidak, makan waktu lama. Jadi kita nunggu tekniknya datang, tekniknya memperbaiki itu kan, pesawat memperbaiki, kita tunggu krunya sampai lama, sampai 1 jam bilangnya, ternyata mundur lagi jadi 2 jam, 2 jam kita tunggu, mundur lagi jadi 3 jam, mundur lagi, tapi kita dapat makan sambil menunggu, kita krunya dikasih makan, penumpang dikasih makan, tapi menunggunya itu yang agak pahit. lama, agak nggak enak lah ya. Pengalaman nggak enak ya, itulah di situ. Pasti penumpang cerewet banget Itulah. juga. Iya. Tapi akhirnya bagus juga akhirnya. Alhamdulillah. Setelah 4 jam bagus, kita bisa berangkat. Oh itu pengalaman pahit. Delay. Delay 4 jam. Saya juga ada loh, waktu saya jadi ingat ya, ada pengalaman juga waktu jadi pramugari dengan keadaan seperti ini, saya juga ingat. Oh dulu pramugari ya, lama ya? Iya, profesi kita dulu. Seprofesi ya. Satu profesi. Iya. Cuman kalau dan pramugari. Mas Wahyu di Garuda Indonesia ya, sekarang juga masih aktif. Kalau saya sudah tidak aktif lagi. Saya dulu di Merpati, Nusantara Airline. Nah, waktu dulu itu kan setelah bom Marriott waktu itu. Jadi pada saat saya terbang, beberapa hari setelah ada bom Marriott Hotel waktu yang itu. Yang di Jakarta dulu. Yang Kuningan. Oh iya, Kuningan. Nah, beberapa hari kemudian kan saya juga terbang. Kita sudah mau terbang, kita memang sudah pushback ya. Akhirnya kita kembali lagi. Kita mendapatkan teror bahwa di bagasi di bawah itu ada bom, bilangnya seperti itu. Iya, otomatis sama. Jadi keluarkan semua penumpang keluar semua, kemudian barang-barang dicek satu persatu. Itu pun sangat memakan waktu. Penumpang ini kan kita harus menenangkan karena namanya bom. Beda kalau dengan pesawat rusak dengan perbaikan. Ini bom yang kita tidak tahu. Sewaktu-waktu kan bisa dar. Iya. Nah, ini kan lebih yang seperti apa? Tapi kan itu cuma isu. Ternyata memang isu. Tapi kan dengan isu ini kan menjadi membentuk sebuah apa pikiran ya? Kita jadi kecemas. Dan kita jadi tidak nyaman. Nggak nyaman. Krunya keluar itu semua pasti itu. Iya, keluar semua akhirnya. Barang-barang semua keluar dicek satu persatu.
Ya itulah bagian pengalaman dari ya. Pengalaman ya. Itu pahit juga itu seperti itu. Iya. Sedih lah ya pasti ya. Iya. Tapi itu pelajaran lah ya. Iya. Bagaimana kita nanti bisa servis yang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi ya. Amin. Begitu juga dengan teman-teman penerbangan yang sekarang lagi terbang ya. Mudah-mudahan selalu aman, sehat, selamat ya. Amin. Kita doakan mereka juga. Jadi dunia penerbangan bisa jaya lagi. Amin. Berkah. Ya. Nah, Kemudian bagaimana? Abang tadi belum cerita. apa itu? Pengalaman pahit abang. Tadi kan Mas Wahyu udah cerita yang itu. Saya pengalaman pahit saya apabila tidak syuting saya. Oh, yang apa tidak syuting? Iya, kenapa? Kalau saya nggak syuting Meriang. sebulan dua, bukan satu tidak ada uang pemasukan. Ya. Otomatis dong, iya kan? Artinya kalau mamanya uang kita udah nggak ada, ya anak kita mau berenang juga udah nggak bisa. Harusnya kita memanage. Biasanya ada syuting. Artinya semua artis juga saya rasa begitu. Apabila dia seorang aktor dia tidak syuting, otomatis kan karena kan penghasilan kita dari syuting. Kalau kita nggak syuting, ya di rumah lah kita otomatis. Iya kan? Nah itu gua anggap itu aja. Tapi kalau umpamanya pahit atau apa dalam pekerjaan sebuah syuting, saya tidak pernah merasa pahit. Karena itu adalah profesi saya yang saya memang sudah cintai sekian puluh tahun. Artinya saya sudah syuting berapa puluh tahun. Artinya itu adalah profesi menunggu atau seperti apa pulang pagi. Apalagi kalau stripping di calling pagi pulangnya pagi lagi. Kadang-kadang itu bukan sakit lagi. Itu saya anggap adalah bagian daripada pekerjaan saya gitu. Sudah tahu ya solusinya mesti seperti apa ya, diambil ya. Mesti enjoy lah ya menjalaninya ya. Enjoy, itu dulu. Enjoy senang hati, ikhlas ya. Ikhlas. Iya. Ini kalau kejadian Pak tadi kan tentang dunia perfilman ya, tentang profesi kita. Kalau di sisi lain Abang, mungkin ada emosi-emosi apa gitu ya yang harus diungkapkan dalam kejadian sehari-hari di luar dari perfilman. Perjalanan hidup. Saya tidak pernah lagi, kalau emosi pasti ya. Tetapi di usia yang sekarang saya sudah mulai terkontrol. Karena saya dari pengalaman yang sudah berapa puluh tahun itu menjadi sebuah pelajaran. Sehingga saya harus lebih bisa mengendalikan diri saya. Karena kalau saya umpamanya sering darah tinggi, marah-marah, otomatis darah tinggi dong. Kalau saya darah tinggi, berarti kan lama-lama saya bisa kena situruk. Iya kan? Situruk, kejang-kejang kan. Stroke. Iya, maksudnya situruk itu ya kan. Bahaya dong buat saya. Iya kan? Makanya saya nggak pernah marah-marah lagi. Akhirnya apa? Semua sekarang saya nikmatin dengan enjoy. Berjalan apa adanya. Saya punya sahabat, itu buat berkah buat saya. Teman-teman saya, komunikasi saya, itu yang buat saya tenang dalam kehidupan. Berbagi ilmu, apa semua, itulah kehidupan saya sekarang gitu. Artinya sekarang ini saya juga masih syuting. Karena memang ada juga film layar lebar saya, boleh gak sih sebut? Boleh dong. Nah, ini film harus sebut supaya pemirsa juga tahu. Iya, bentar lagi juga film saya mau tayang. Ada salah satu film yang sangat fenomenal, animasi. Nusa. Yang akan tayang ya. Akan tayang di seluruh bioskop. Di bioskop Bang. Di bioskop ya. XX1. Iya, seluruh bioskop lah pokoknya. Pokoknya Nusa. Wah, film animasi itu nanti mudah-mudahan penontonnya juga banyak ya. Mudah-mudahan membludak. Saya nonton lah nanti Bang. Amin. Pasti dong, kita harus nonton. Kita nonton. Pemirsa Adindaku juga harus nonton nanti. Film Nusa akan tayang sebentar lagi di 21 seluruh Indonesia. Amin. Kita nantikan ya. Berkah. Nanti nonton semuanya. Kita tidak meragukan lagi acting beliau dan nanti akan kita lihat bersama-sama nanti acting itu pasti lebih spektakuler. Saya tidak berakting, saya hanya mengisi suara. Karena dia kan tapi dubbing, ya? itu bagian dan dalam bersuara saja kan bagian dari acting juga Bang. Betul, iya vokal kan, audio. Betul. Keren. Kita jadi siapa di situ? Saya jadi Pak Ucok. Jadi Pak Ucok. Dari Pak Ucok lah saya di situ. Mungkin boleh sedikit dikasih cerita bocoran sedikit aja kali ya. Jadi ada tokoh kecil yang sangat baik dan sangat pintar, sangat smart, cerdas, spektakuler pola pikirnya. Ini anak ini yang namanya Nusa ini mau membuat sesuatu. Ya kan, artinya saya kan pedagang. Ada barang-barang rongsokan, ternyata barang rongsokan juga bisa dimanfaatkan.
Makanya saya bilang, kau Nusa, kau nanti ku kasih alat-alat, kau mainkan dia. Iya om. Coba keren kan? Itu karakter saya. Kebetulan karakter saya jadi Batak juga di sini. Nusanya itu anak kecil. Iya, saya jadi Batak, jadi jual-jualan apalah gitu. Pedagang saya di situ. Iya, karena animasi sih ya. Iya, animasi, wah keren-keren. Iya, keren. Animasi ya. Iya. Jadi untuk menyikapi tadi itu ya Abang sudah harus menyayangi diri sendiri ya Bang ya. Iya, menyayangi. Sadar bagaimana kita menangkap dari apa yang sudah kita alami perjalanan hidup tuh. Mesti sadar, yang pasti satu adalah menyayangi diri sendiri, tidak menyakiti diri sendiri ya. Bagaimana solusi-solusi pasti akan bertemu dengan sikap bijaksana. Amin, ya, betul. Setuju saya. Motonya apa? Jimatnya apa? Oh, saya berpikir gini aja. Saya dalam hidup ini berpikir begini, berpikirlah positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Gitu pikiran saya, sehingga saya positif aja. Artinya kalau memang ada yang harus dibantu, kita bantu. Harus ada yang harus kita dukung, ya kita dukung. Jalan saya berjalan begitu, ya nyaman sih buat saya. Dan saya tenang, dengan saya banyak sahabat, teman-teman dimanapun. Saya enjoy karena masih bisa berkomunikasi walaupun belum bisa kumpul ya. Tapi dengan saya telepon begitu kan. Telepon. Udah berubah ya. Cepat amat. Iya, dengan saya teleponan itu udah menyenangkan hati saya. Iya, itu pun rezeki ya. Rezeki. Kalau Mas Wahyu gimana? Kalau saya cara berpikir positifnya itu kita selalu berpikir positif kan, seperti Bang Hamka bilang. Memang itu kita selalu berpikir positif, tapi bagi saya berpikir positifnya itu adalah apabila orang punya masalah dengan kita, biarkanlah itu jadi masalah mereka gitu. Oh iya. Jadi masalah dia. Itu positif dari kita kan. Nah, kalau jadi untuk kita sendiri, kita nggak punya masalah dengan mereka gitu. Oh, biarkan yang bermasalah dengan dirinya. Biarkan dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Kita ambil positifnya bahwa kita nggak punya masalah dengan siapapun. Amin. Itu aja positifnya, kita nggak pernah punya masalah. Jadi kalau orang itu bermasalah dengan kita, kita nggak usah bermasalah sama dia. Biarkan dia bermasalah dengan dirinya. Dengan dirinya sendiri. Spektakuler ya. Karena dia sendiri yang menciptakan masalah itu ya kan? Seperti itu. Intinya memang kita itu harus positif mendamaikan, menyatukan pikiran, hati dan rasa kita. Jadi selalu berpikir positif pada siapapun. Jadi ada masalah apapun akan jalan dengan sendirinya, terselesaikan dengan sendirinya. Karena pada dasarnya kebenaran akan menunjukkan kebenaran. Iya. Setuju. Nah, disinilah percakapan yang luar biasa, memberikan nasihat-nasihat yang sangat indah kepada pemirsa semua. Inilah saya telah memenuhi panggilan-panggilan, juga tanggapan-tanggapan, permintaan-permintaan dari pemirsa semuanya yang masuk ke WA saya, FB saya. Jadi bertemu kembali. Saya tetap menunggu. Nanti akan ada sharing-sharing apa lagi ke depannya ya, tentang perjalanan hidup, profesi-profesi, juga nanti film, bahkan mungkin sebenarnya beliau juga nih Mas Wahyu nyanyinya bagus suaranya. Apalagi Bang Hamka. Bang ya. Saya dulu pernah loh nyanyi. Tetangga saya langsung loh diri. Saya pikir tepuk tangan, bubar. Tapi ini Bang, Batak ini kan terkenal dengan apa ya, suara-suara yang lantang. Pasti kan kalau nyanyi pasti udah mantep lah ya gitu ya. Ya dikit-dikit lah. Kadang-kadang saya kalau nyanyi kan belum di umum kelasnya kan, makanya saya nyanyi di keluarga saya. Kadang-kadang istri saya emosi kalau saya nyanyi, lu nyanyi mulu kerjanya kapan, dia bilang. Nggak syuting gitu loh, nyanyi sambil syuting. Saya nyanyi di kamar mandi aja Pak. Jadi bagaimana kita menjadi seorang public figure, sekarang dia sebagai aktor, pasti kan akan tergali kemudian harinya ya. Selain dalam bermain film, mungkin juga bermain musik ya. Nyanyi, pasti bisa membawakan berbagai acara, karena kan pasti akan membawa audien untuk semakin fokus kepada kita, menyayangi kita, semakin dekat dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan dengan potensi-potensi berikutnya yang selalu kita gali. Dan ini pun tidak kami Mas Wahyu, juga Bang Hamka yang sudah menggali potensinya, sudah menemukan sebagai aktor gitu, yang sudah punya film-film yang bagus-bagus, menjadi pelajaran juga
bagi pemirsa Adindaku sebagai penyemangat. Terus gali, terus mencari potensi diri. Apa yang kita bisa lakukan, terus berkarya, terus berpikir positif. Jalan lurus, tak perlu dengarkan apa kata orang. Yang penting niat tulus kita, niat baik kita, semangat berkarya, itu yang akan membangun dan menjadikan kita menjadi seorang yang sukses seperti beliau-beliau yang ada di samping saya ini. Sampai ketemu dengan saya, Bang Hamka dan Mas Wahyu di edisi berikutnya Ngopi-Ngopi di Benino. Terima kasih.